Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, sudah pada siap semua? Alkitabnya, hidup jemaatnya sudah di depannya? Nah, kalian sudah ya? Terima kasih buat opung, mama, papa yang mendampingi adik-adik pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat orang tua kami. Untuk pelayanan guru sekolah minggu hari ini, sebelumnya kami mengucapkan selamat hari Minggu buat orang tua kami di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita kebaktian, kita akan lagu pembukaan ya, yaitu tahu kan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita nyanyi sama-sama ya, semuanya bangkit berdiri. Nah adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan lagu pembukaan, yaitu membuka hati kita, karena kita akan memulai ibadah kita ya adik-adik. Siap-siap ya, kita akan memulai ibadah kita minggu ini. Kita bernyanyi dulu, lipat tangannya sambil tutup matanya. Kita bernyanyi selamat pagi Bapak, karena ibadah akan kita mulai. Sekalipun kami berjauhan, tapi hati kami dekat semua karena bimbingan Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing Tuhan berkati dalam ibadahnya minggu ini. Kami juga guru-guru sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Berkati Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja bagi kami, untuk kami senantiasa melayani yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu.
Kami juga berdoa buat kedua orang tua dan saudara yang membimbing adik-adik sekolah minggu pada saat ini sedang beribadah. Berkati Tuhan, berikan kesehatan dan panjang umur. Tuhanlah yang senantiasa menjaga kami. Sekalipun situasi ini membuat kami sangat ragu, tapi karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu menggenapi hati kami, kami boleh bersukacita karena saat ini kami akan bernyanyi lagu puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan kami selalu di dalam ibadah kami minggu ini. Tuhanlah bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sekarang kakak mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi baca kitab suci. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, jagalah pikiran kami tak sesat di jerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Hukum Taurat untuk minggu ini yaitu hukum Taurat yang kelima dan yang keenam. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Mari kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan untuk dapat melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita menyambut doa pengakuan dosa. Kita nyanyikan pulang pada
Kita bangkit berdiri dan kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik akan mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita bernyanyi dulu dengan lagu Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Marilah kita sama-sama mengaku iman kita. Bersama-sama kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyambut firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Kita bernyanyi dari lagu Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu disiapkan Alkitabnya dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan memberikan nafas kehidupan, dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita untuk sekolah minggu yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Dibuka Alkitabnya dan diikuti. Ya adik-adik, ingat membaca firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Dan diikuti cerita dari kakak guru sekolah minggunya. Diperhatikan ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti sehat dong Kak Roma. Iya, kita berdua juga sehat dong. Kak Delima kenapa cemberut? Karena sehat kan? Kak Delima kenapa? Adik-adik Kak Delima kenapa? Dari tadi cemberut aja. Padahal kita berdua mau cerita loh kakak. Cepatlah, kenapa kakak? Kenapa? Kakak ini nggak cerita. Adik-adik Kak Delima kasih petunjuk nih. Adik-adik tengok Kak Delima mau senyum. Kalau apa ya petunjuknya, ada not, ada mic. Kira-kira Kak Delima mau ngapain ya adik-adik ya? Coba adik-adik ngapain ya Kak Delima supaya dia tersenyum? Oh benar, adik-adik Kak Delima mau bernyanyi. Coba kita tanya ya, kalau dia senyum berarti memang mau bernyanyi dia. Kak Delima mau bernyanyi? Iya benar, terima kasih adik-adik. Kalau gitu kita bernyanyi yuk.
hari ini kok Kak Delima kok nggak nyanyi juga? Tadi mau bernyanyi, tapi Kak Delima nggak mau nyanyi. Kenapa ya? Atau lagunya kurang pas ya kakak? Jadi adik-adik lagu apa ya kok Kak Delima nggak mau nyanyi? Bingung kakak lagu apa ya kakak? Oh ada petunjuk lagi. Petunjuknya apa itu adik-adik? Adik-adik lihat nggak petunjuknya? Baca Alkitab. Kira-kira lagu yang baca Alkitab apa ya adik-adik? Supaya Kak Delima tersenyum, bantu kakak lah adik-adik. Ingat-ingat. Oh, iya adik-adik. Ku buka Alkitab. Coba kita tanya ya, kalau dia tersenyum berarti benar. Ku buka Alkitab kakak. Kak Delima masih cember juga. Jadi lagu apa ya? Coba lagu apa ya adik-adik yang ada Alkitabnya? Coba ingatkan kakak adik-adik. Lagu apa ya? Ada petunjuk lagi kak? Ada petunjuk satu lagi. Berdoa. Kira-kira lagu apa ya adik-adik yang ingin dinyanyikan Kak Delima? Tadi yang pertama mau bernyanyi. Yang kedua petunjuknya tadi baca Alkitab. Yang ketiga berdoa. Coba ingat-ingat tadi adik apa ya? Aduh kakak ini udah tua jadi pelupa lagu apa kira-kira ya adik-adik? Coba adik-adik lagu apa? Iya benar, baru kakak ingat. Baca kitab suci 2 tiap hari. Kita tanya ya, kalau Kak Delima tersenyum berarti itu memang benar. Iya Kak Delima? Oke, kalau kayak gitu kita nyanyi ya Kak ya. Ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih loh adik-adik udah ngasih tahu Kak Roma tadi supaya Kak Delima mau tersenyum, mau ikut cerita. Kak Delima tadi ngomong-ngomong kenapa kakak pengen nyanyi baca kitab suci 2 tiap hari, padahal kan banyak lagu sekolah minggu yang enak-enak. Kenapa Kak? Iya Kak, karena hari ini kan tema minggu kita juga tentang baca kitab suci dan doa tiap hari Kak Roma. Oh iya adik-adik, hari ini tema kita tentang baca kitab suci 2 tiap hari, yaitu yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Iya, Kak Roma ngomong ya kita ada loh Roma sejak kecil dia udah rajin baca firman Tuhan. Bahkan sejak dari bayi opungnya suka membacakan firman Tuhan. Oh iya ya Kak Delima. Adik-adik tahu nggak siapa tokoh yang dimaksud Kak Delima tadi? Yang suka baca firman Tuhan mulai dari kecil bahkan dari bayi. Tahu nggak adik-adik siapa itu? Pernah dengar nggak? Atau pernah baca di Alkitab nggak? Oke, mungkin ada Kak yang belum pernah dengar atau belum pernah baca. Coba gimana bacanya? Namanya adalah Timotius. Keluarga Timotius adalah keluarga yang taat membaca firman Tuhan. Mereka tinggal di suatu kota. Nama kota itu adalah Listra. Ibunya bernama Eunike dan neneknya bernama Louis. Sejak kecil ibunya dan neneknya mengajarkan Timotius untuk rajin membaca firman Tuhan. Iya adik-adik, iya benar yang dibilang Kak Delima ini Timotius, dia masih kecil tapi dia sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari neneknya dan dari mamanya. Semakin dewasa, makin dia bertumbuh dewasa, si Timotius makin cinta akan firman Tuhan. Lihat ini, setiap saat dia membaca, setiap hari dia membaca firman Tuhan, dia semakin mengasihi Tuhan dan melakukan semua kehendak Tuhan. Dan Timotius setiap hari semakin mencintai Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, saat Rasul Paulus datang ke kota Listra, dia bertemu dengan Timotius.
Timotius sudah lebih dewasa dan sangat senang kepadanya. Karena Timotius seorang pemuda yang suka menolong, berhati baik, dan Rasul Paulus mengajari Timotius agar bisa memberitakan kabar baik tentang firman Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Iya adik-adik, walaupun usianya masih muda, Timotius dipilih Tuhan untuk melayaninya, yaitu memberitakan firman Tuhan, dan Timotius adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Iya adik-adik. Siapa tadi nama tokoh Alkitab yang dari kecil sudah senang membaca firman Tuhan adik-adik? Ayo dijawab. Timotius. Iya pinter, namanya Timotius adik-adik. Coba kakak tanya, siapa yang senang mendengar dan membaca firman Tuhan? Ayo, siapa? Wah Kak Roma, semua pada tunjuk tangan. Iya kakak. Adik-adik sekolah minggu kita kan rajin membaca Alkitab. Bahkan ada loh kakak yang melaporkan kepada guru sekolah minggu kalau dia sudah baca firman Tuhan setiap hari, Dia dikasih reward sama kakaknya. Iya. Kakak guru sekolah minggunya. Hebat ya Kak Roma ya, adik-adik sekolah minggu kita. Berarti seperti Timotius dong Kak, anak sekolah minggu kita rajin baca firman Tuhan. Iya kakak. Karena yang belum bisa baca juga ikut loh dibacakan mama atau papanya. Iya memang semua adik-adik sekolah minggu harus rajin membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, tahu nggak kenapa kita harus rajin membaca firman Tuhan dan apa saja manfaatnya bagi kita? Nah, perhatikan tadi apa yang dialami Timotius. Karena dia membiasakan diri mendengarkan firman Tuhan, maka dia berbeda dengan orang lain. Dia menjadi orang yang takut akan Tuhan, memiliki kecerdasan, dia menjadi orang yang lebih menjadikan berkat bagi orang di sekitarnya. Dan firman Tuhan yang dibacanya itu menuntun langkahnya untuk selalu melakukan hal-hal yang benar dan baik kepada orang dan di mata Tuhan. Iya adik-adik. Dan manfaatnya apa saja ya membaca firman Tuhan itu? Ada tertulis tadi di ayat 16. Manfaatnya apa? Yang pertama mengajar. Berarti supaya kita memiliki pengetahuan dan menjadi bijak. Banyak loh adik-adik pintar tapi nggak bijak. Yang kedua menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan kalau kita salah supaya kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga memperbaiki kelakuan, merubah perilaku menjadi lebih baik lagi. Sedangkan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi adik-adik, orang yang membaca Alkitab akan menjadi pribadi yang lebih baik sehingga disukai oleh manusia dan Allah. Iya adik-adik, apa saja ya isi Alkitab yang menjadikan kita lebih baik dalam kebenaran? Yaitu ada kabar baik, keselamatan, sukacita, hukuman, perintah, kasih Allah, dan lain sebagainya. Oh iya adik-adik juga cerita tokoh-tokoh dalam Alkitab, adik-adik ada loh yang taat kepada Tuhan, tapi ada juga yang tidak taat. Iya kakak, Kak Roma suka kali loh cerita tokoh-tokoh dalam Alkitab. Adik-adik juga pasti senang kan cerita tokoh-tokoh dalam Alkitab. Coba ingat cerita tokoh apa dalam Alkitab yang adik-adik senangi. Coba kakak tes dulu ya. Kakak kasih petunjuk, adik-adik jawab ya. Tokoh siapakah ini yang di dalam Alkitab? Coba. Petunjuknya seorang laki-laki yang disuruh Tuhan membuat bahtera padahal di daratan tinggi dan jauh dari laut. Ayo, siapa yang tahu? Coba anak SD dulu ya kak ya. Iya. Ayo siapa? Ayo. Iya, benar Kak Roma. Ada yang jawab Nabi Nuh. Oh iya benar, itu Iya. adalah Nabi Nuh. Dia yang taat kepada Tuhan. Disuruh dia membuat apa tadi kak? Bahtera. Bahtera. Padahal dia tinggal di dataran tinggi loh kak. Iya. Nggak ada laut. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia melakukannya. Itu adalah Nabi Nuh. Berarti anak SD pintar-pintar ya kak. Sekarang tokoh yang kedua. Coba
untuk anak PGTK. Ini udah pernah diceritakan ya di sekolah minggu. Mereka ada 3 orang. Mereka tidak mau menyembah Bal. Mbak, udah tahu jawabannya anak PGTK? Belum tahu juga ya. Mereka dimasukkan ke dalam api, tapi tidak apa-apa. Udah tahu kan? Ada lagunya itu. Na 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 na. Tahu? Iya benar, anak PGTK pintar-pintar ya kak. Namanya siapa kak? Sadrak, Mesak, Abednego. Iya pintar. Sekarang kakak tes sesuai yang sudah dibaca ya adik-adik, yaitu Injil Matius dan Markus. Coba anak playgroup dan TK, dia seorang murid Yesus yang menjual Tuhan Yesus. Siapakah dia? Namanya? Iya udah benar itu kak. Tadi udah ada yang teriak. Iya, namanya Yudas Iskariot. Dialah yang menjual Tuhannya. Iya, emang pintar-pintar ya kak anak sekolah minggu ini ya kak. Memang karena baca Alkitab itu makanya pintar dan bijak. Ada pertanyaan satu lagi ya kak ya. Tapi ini untuk anak SD. Ini juga ada di Matius, Markus, Lukas juga ada. Dia adalah pembuka jalan bagi datangnya Tuhan Yesus. Udah tahu? Oh, kakak kasih petunjuk lagi. Dan dia makanannya adalah madu hutan dan belalang. Ayo coba teriak siapa? Iya pintar semuanya kak. Yohanes Pembaptis. Iya. Wah, memang Wah, adik-adik kita menghafal semua ya kak tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Itu menandakan mereka rajin membaca Alkitab kan kak? Iya kakak, dengan membaca dan mengenal firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Betul Kak Roma. Jadi adik-adik mulai sekarang kita buat keputusan ya. Kita buat keputusan yang setia dan setiap hari harus baca firman Tuhan. Supaya hidup kita semakin disayang Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Iya kakak, jadi tadi adik-adik sudah dengarkan, adik-adik mau kan seperti Timoteus tadi, yaitu yang mendengarkan firman Tuhan sejak kecil dan dia melakukan segala perintah Tuhan dan taat kepada Tuhan. Oke, sekarang kakak kita main game aja kakak. Oke. Tadi kan ada tertulis tadi apa aja isi Alkitab ada tadi kak? Ada Sukacita. Ada sukacita, apalagi Kabar kak? baik. Kabar baik, Keselamatan. keselamatan, hukuman, perintah, dan kasih Allah. dan kasih Allah. Sekarang gamenya kayak gini ya kakak. Gamenya ini di dalam ini tadi udah ada tulisan-tulisan yang isinya adalah isi Alkitab. Nanti siapa yang mendapatkan kertas yang kosong, ada juga kertas kosong dalam ini kan? Iya, ada. Siapa yang mendapatkan kertas kosong, dia yang berarti yang kalah. kalah. Yang berisi isi Alkitab berarti dia yang menang. Oke kakak, kalau kayak gitu pilih kakak mau tim SD atau PGTK? Tim SD aja. Iya, berarti kakak yang tim PGTK. Ayo tim PGTK dukung Kak Roma ya. Iya, Biar tim menang PGTK. kita ya. Nanti Yang kakak kalau siapa yang kalah gimana hukumannya? Bernyanyi. Bernyanyi, ayo ikut ya. Berarti kalau Kak Delima kalah, ayo anak SD ikut bernyanyi sama Kak Delima. Kalau kakak kalah berarti kita bernyanyi ya di PGTK. Tapi kakak senang bernyanyi walaupun kalah. Oke adik-adik ya. Oke. Oke adik-adik, kita akan mulai gamenya. Tadi ingatkan yang PGTK tim Kak Roma, yang SD tim Kak Delima. Siapa ya nanti yang menang ya? Di sini sudah terdiri kertasnya yang berisikan isi Alkitab. Alkitab terdiri dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Oke, kita ambil ya. Siapa dulu kakak ngambil? Kak Delima dulu boleh. Kak Delima duluan, enggak apa-apa lah. Tim SD ya. Oke, tim SD, ayo. Kira-kira Semangat. ada enggak? Wih, benar banget nih ya. Apa ya? Rede. Oh, ini ada di Alkitab Kak, adik-adik. Ini apa ya kak? Ini perahu. Ini adalah Bahteranu. Iya. Oh, ada di Alkitab Kak. Tadi ada cerita loh adik-adik. Ada. Oke. Gimana itu ayo? Di Perjanjian Lama. Oke. Tereng. Fred. Oke, ini tim SD ya. Oh, anak PGTK kayak mana nih kakak dek tidak boleh ngintip ya. Oh, kira-kira ada tulisannya?
Ada tulisannya, berarti kita menang nanti nih. Perintah. Di sini ada perintah, sini juga ada perintah di perjanjian baru. Sekarang anak SD ya, ayo Kak. Sekarang kita Gak boleh lagi, ngintip semangat, ya, semangat jangan dong. ngintip ya. Ayo Biar PGTK. kita menang ya. Mudah-mudahan. Biar Kak Roma kosong. disuruh nyanyi. Wah. Ada tulisannya? Apa ya nih adik-adik? Terbalik Kasih. kasih Allah, iya kasih Allah ada di Alkitab. Kasih Allah itu ada di Alkitab ya adik-adik. Di perjanjian lama juga ada kasih Allah, perjanjian baru juga ada kasih Allah. Ya udah sini aja lah Kak. Oke. Oke. Kita dua udah bener ya. Nggak boleh ngintip ya, jangan ngintip ya adik-adik PGTK. Cerereng, ih. Wah, ada gambar. Cerita tentang apa ini ya? Oh, ada api dan 3 orang. Berarti Cerita tadi adik-adik. Sadrak, Ada Mesak, juga. dan Abednego itu ada Kak di perjanjian lama itu. Iya. Fred, dah. Yuk SD lagi. Mudah-mudahan kosong ya. Jangan, adik-adik ya. jangan, Mudah-mudahan jangan, jangan kosong. kosong. Aduh. Ayo. Cereleng. Aduh kosong. 1-0. Udah untuk anak SD. SD ya. Aduh jangan yang kosong ya. Ada. Wah. Sama adik-adik. Kalah kita udah sama ya. Aduh ayo lagi. Adik-adik PGTK. Nggak mau yang kosong ya, nggak mau yang kosong ya. Aduh. Kosong lagi. Aduh. Wah. Udah 2. Kita menang ini adik-adik Enggak ya. PGTK. Wah, ada tulisan kabar baik. Di mana kita ini udah banyak Kak. Sini aja ya Kak ya. Di sini kabar baik ada. PGTK nih yang paling pinter nih. Oke, coba. Oke. Aduh, berarti yang nyanyi anak SD nih sama Kak Delima. Aduh. Wow, Ada Kak Roma. tulisan. Keselamatan. Di mana Iya, ya, Kak? Di perjanjian baru. Iya. Seret. Masih ada nggak ya? Oh, ada 2 lagi nih. Cerereng. Ada tulisan? Ada. Ada hukuman. Di perjanjian lama ada hukuman. Ada. Perjanjian baru juga ada. Sini lah Kak, biar ada tulisan di sini. Sekarang aku Tinggal lagi satu ya. lagi. Tinggal satu lagi nih anak SD nih. Aduh, kayak Aduh. ujung banget. Oh, ada sukacita. Ada sukacita di perjanjian baru aja ya Kak ya. Iya. Oke. Udah, coba kita lihat lagi ada nggak ya? Oh, Ada kosong adik-adik. Berarti siapa yang kalah? anak SD. Anak SD sama Kak Delima. Ayo nyanyi sama-sama ya. Tapi karena Kak Roma juga suka nyanyi loh Kak. Iya, Kita sama-sama nyanyi aja, sama-sama ya. aja lah ya. Anak PGTK juga suka nyanyi kan? Pasti dong, Iya, Kak. kita nyanyi apa Kak? Tadi lagunya baca. Kalau kita baca ya Kak ya. Oke, kita nyanyi ya. Sama-sama berdiri yuk. 1, 2, 3. Ya, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, seru ya Kak? Iya, semangat ya, Kak, ya, semangat. Iya, adik-adik udah tahu kan apa isi firman Tuhan? Makanya setiap hari kita harus rajin baca kitab suci biar kita sama seperti Timoteus, dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Oke kan Kakak? Iya. Kakak baca kitab suci juga ya? Iya. Iya, Kakak juga baca. Tapi kayak mana ya Kak Jadi- kalau mau baca firman Tuhan kayak mana? Ya berdoa dulu. Oh, bernyanyi boleh Kak? Nyanyi juga boleh. Iya, setelah bacanya? Berdoa lagi. Oh iya. Sekali baca baru dilakukan juga. Iya, Dikasih direnungkan dalam hati dan dilakukan. Oke, ingat janji ya, janji. Kita 2 janji Kak, kan janji. Janji ya. Janji, ya, dilapor setiap hari. Iya, nggak usah dilapor juga, nggak apa-apa. Yang penting baca firman Tuhan dan dilakukan. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kita hari ini. Oke adik-adik, tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan tentang Timoteus yang mengajarkan kita untuk rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya di kehidupan kita setiap hari. Supaya kita juga menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Sekarang kita berdoa, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik,
ibadah kami udah selesai hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi tumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, terlebih anak sekolah minggu kami. Tuhan, kakak guru sekolah minggu kami, Kak Horma, berulang tahun di bulan Oktober ini. Berkati dia Tuhan, biarlah dia menjadi pelayan yang terberkati bagi anak sekolah minggu dan bagi kami juga teman-temannya dan bagi juga pengumumannya di gereja ini Tuhan. Kami juga, biarkanlah kami menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa menyampaikan semua apa yang ada dalam hati kami, tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang kami perlu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi Kak Roma dan Kak Delima sudah menerangkan bahwa adik-adik diajak untuk sering-sering membaca Alkitab. Harus lebih rajin membaca Alkitab. Ya adik-adik, jangan lupa setiap hari kita diajak untuk terus membaca Alkitab. Karena itu adalah pelita bagi hidup kita. Ya adik-adik, dan dalam lagu terakhir untuk tutup ibadah kita, kami ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau bernyanyi dan nanti doa penutup ya adik-adik. Ayo semua berdiri, kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Dari sekolah minggu, bangkit berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita
dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Oke adik-adik, sekarang kita masuk kuis ya. Untuk anak PGTK, menyanyi lagu Kubuka Alkitab lalu kubaca. Dibikin gerakannya ya. Yang bagus nanti dikirimkan ke WA yang sudah ditentukan. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Oke, selanjutnya PGTK dan kelas sampai kelas 2 SD ya adik-adik ya. Kakak tadi. Oke, PGTK sampai kelas 2 SD. Lagunya Kubuka Alkitab lalu kubaca. Ya, adik-adik yang kelas 3 sampai kelas 4 menyanyikan lagu baca kitab suci doa tiap hari divideokan, lalu dikirim ke WA yang dikirim kakak sekolah minggu ya. Terus yang kelas 5 dan kelas 6 menghafal firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16. Divideokan juga ya adik-adik, dikirim ke WA yang dikasih kakak guru sekolah minggu. Oke. Oke. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.